Bahkan ada yang menyampaikan kalau kita berhubungan suami istri itu bagaikan kita membunuh 70.000 setan. Zanil muhsan, orang yang mengerjakan zina setelah dia menikah nikah yang sah. Sudah ada barang halal, enak, dapat pahala, setiap melakukannya besar pahalanya. Bahkan ada yang menyampaikan kalau kita berhubungan suami istri itu bagaikan kita membunuh 70.000 setan. Masya Allah, pahala besar. Sudah nikah tapi dia masih cari lubang yang haram. Sudah sah menikah masih cari tempat yang haram. Yang seperti itu hukumnya bagaimana? Namanya zanil muhsan, orang yang zina yang sudah menikah maka dia tidak terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketahuan bagaimana? Kalau ketahuan dapat putusan saksi-saksi semuanya mengatakan iya betul dia berzina, maka hukumnya ditenggelamkan badannya di tanah, sisa kepalanya saja dilempar dengan batu yang ukuran segenggam-segenggam. Yang kecil-kecil ukuran segenggam. Tujuannya kenapa? Biar dia betul-betul mendapatkan siksa yang berat sampai mati. Sampai mati. Biar dia nanti di akhirat tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjalani hukum seperti itu, nanti di akhirat hukumnya selesai. Nah, yang nggak ketahuan ini, yang nggak sampai dihukum di sini, hukumannya berarti nanti di akhirat. Tenggelamnya dari api neraka. Lemparannya yang lempar malaikat. Oh, lebih siksa sayang. Lebih baik di dunia ini. Dan lebih baik lagi taubat. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau begitu Ustaz, saya dulu pernah melakukan, stop. Yang dulu-dulu. Yang sekarang ini yang akan kita perbaiki. Jadi kalau sudah pernah melakukan, tutup cerita, taubat sama Allah. Karena nggak ada saksi-saksi. Dulu pernah ada Sayyidina Sa'ad. Sallallahu alaihi Muhammad, ente sambil senyum kenapa kah? Sambil senyum, sambil ngopi yang enak, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kayak macam tegang sekali. Enggak dihukum kita, tenang aja, enggak ketahuan. Tenang aja. Karena selama nggak dikasih terbuka sama Allah, nggak ketahuan, taubat. Taubat jalan paling enak. Allah tuh maha baik. Saking baiknya Allah kalau kita taubat diampunin dosa. Saking baiknya kalau nggak ada yang tahu, nggak cerita-cerita, bahkan dilupakan sama Allah. Malaikat Atid, kok hapus itu hambaku Fulan bin Fulan dulu pernah melakukan barang tidak baik hari ini. Malaikat lapor, ya Allah hari-hari ini tidak baik semuanya, hapus, kata Allah. Kenapa wahai Allah? Saya mencintai hamba-hambaku yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah cinta tuh ya. Allah kalau sudah jatuh cinta sama hambanya, dan cara hamba kita mendapatkan cinta Allah apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang terus-menerus bertaubat. Satu hari Sayyidina Sa'ad ini ketika Rasulullah sedang menyampaikan had atau hukuman orang yang melakukan perbuatan zina, yang belum pernah menikah berzina bagaimana hukumannya, yang sudah menikah berzina bagaimana hukumannya. Masya Allah. Ini baterai hari ini kok berbeda, ente full banget. Baterai apa hari ini? Hah? Duduk, nggak tahu, duduk sih. Salawat aja ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ambil lakban bang, kita lakban kakinya mungkin. Setelah menjelaskan tentang hukuman-hukuman orang zina, Rasulullah menyampaikan, jadi kalau ada orang yang zina, itu orang tidak bisa diadili di pengadilan agama atau diadili di pengadilan resmi, kecuali ada 2 orang saksi yang sehat laki-laki melihat orang tersebut betul-betul berzina dan disumpah, betul-betul bersumpah, baru hakim bisa memutuskan orang ini berzina. Nah, jadi kalau kita sendiri yang melihat,
Kalau kita sendiri yang melihat, terus kita laporkan, laporan kita diterima nggak? Nggak. Kenapa? Karena sendiri. Tapi kalau berdua, laporan kita harus diterima. Maka hakim harus memanggil pelaku zinanya, dikumpulkan. Kamu, 2 orang saksi, betul-betul melihat dia berzina. Disumpah, dia melihat, maka baru dihukum. Saat mendengar, satu sahabat Sayyidina Sa'ad saat mendengar harus mendatangkan 2 orang saksi, maka dia tiba-tiba berdiri. Ya Rasulullah, dia membayangkan, na'udzubillah, dia membayangkan salah satu dari keluarganya, entah ibunya atau istrinya atau anak-anak perempuannya yang ditiduri laki-laki lain. Dia ngebayangin seperti itu, dia berdiri. Ya Rasulullah, kalau saya mendapati keluarga saya di rumah ditiduri sama laki-laki lain, apakah saya harus mencari 2 orang saksi untuk melihatnya agar bisa sampai masuk dalam persidangan? Demi Allah, saya tidak akan cari orang dan saya akan potong orang tersebut. Laki-lakinya, perempuannya, saya akan potong di tempat. Marah dia. Dan semua sahabat pun marah karena ini orang kurang ajar berani marah depan Rasulullah. Dan Rasulullah menenangkan suasana dengan senyumannya. Selalu. Senyumannya itu, orang yang tadinya emosi, ini orang teriak-teriak angkat suara nih. Orang, oh nanti di luarnya saya pukul ya. Oh kita, yang lain tuh sudah mau, nanti kita cegat, kita palang di jalan, kita pukul ya. Oh sudah siap. Kurang ajar sama Nabi Muhammad. Tapi saat semuanya tegang, emosi, isinya sama Rasulullah. Atajabuna bima fa'ala Sa'ad. Kalian ini terheran dengan apa yang dilakukan sama Sa'ad ini? Sahabat, kala ya Rasulullah. Iya, tentu. Kurang ajar namanya, ngangkat suara. Ini lagi pengajian tiba-tiba nanya. Bukan nanya, dia cuma protes. Kalau saya begini, oh tidak bisa. Saya marah dia, saya potong dia. Marah yang lainnya. Kata Rasulullah, tahu nggak? Kamu tahu nggak sih? Beliau ini marah nih karena apa? Karena melihat perlakuan zina kepada keluarganya sendiri. Dan kalian tahu marahnya Sa'ad itu tidak sebanding dengan marahnya saya dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Dan kalian tahu marahnya Allah tidak sebanding dengan marahnya saya dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Karena itu diharamkan perbuatan zina. Kalau kita astagfirullahaladzim, ngebayangin aja kita nggak mau. Anak perempuan, istri, ibu atau saudari perempuan kita dizinain sama orang, mau nggak? Nggak kan? Kalau nggak mau, jangan kita zinain anak karena perempuan yang kita zinain mungkin adiknya orang, anaknya orang, atau istrinya orang. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah di Timika ini tidak ada perbuatan zina. Di Papua ini alhamdulillah nih orang-orangnya ini nggak ada yang melakukan zina. Apalagi yang sudah menikah kan nggak ada kan? Alhamdulillah ahli surga itu memang beda. Ya, beda sekali ahli surga itu. Dia melakukan hal-hal yang baik semuanya, tidak ada barang-barang buruk dilakukan. Alhamdulillah. Itu yang kedua, yang enggak terhormat. Zanil muhsan, orang yang sudah menikah tapi masih melakukan zina. Tahu alasan Allah kenapa haramkan? Kalau kita ngebayangin saja kepada orang rumah kita, marahnya seperti apa? Dan bayangin Nabi Muhammad marahnya seperti apa? Karena setiap malam didoakan sama Nabi Muhammad. Bayangkan Allah yang menciptakan laki-laki dan manusia dan mentakdirkan untuk menikah, tapi dia malah tidak tidur dengan yang dinikahi, malah tidur dengan yang tidak dinikah. Bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak bisa ngebayangin marahnya kita saat ada keluarga kita yang dizinain. Bagaimana kita mau ngebayangin marahnya Allah? Karena itu zina tidak diizinkan, bahkan diharamkan. Yang sudah menikah masih zina, bahkan tidak dihormati dalam agama. Dibuang tempat sampah boleh? Silakan, gas. Boleh. Yang pertama apa yang tidak terhormat? Yang meninggalkan sholat. Yang kedua apa? Orang yang zina yang sudah menikah, dikasih barang halal dia cari lubang haram.